Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English class, and it's time to learn English with me, Miss Fidelia. Good morning, students. How are you this morning? I hope you and family are doing fine, healthy, and great. And I hope you are ready to join in English class with me, Miss Fida. Actually, today is the 11th meeting. Hari ini adalah pertemuan kita yang ke-11 for English class untuk kelas bahasa Inggris wajib. Alright, after the daily test last week, today we're gonna discuss another new material. Setelah minggu lalu kalian sudah melaksanakan penilaian harian mengenai materi sebelumnya, hari ini kita akan membahas materi baru. But before, you need to pay attention to the following picture. Nah, sebelumnya kita lihat dulu beberapa gambar berikut ini. So, please pay attention to the following pictures. Okay, let's go to the first picture. Ini adalah gambar yang pertama. Yeah. There is a picture on the top and there is a text on the bottom or under the picture. Jadi ada gambar di atasnya, kemudian ada satu kalimat atau statement atau teks di bawah gambarnya. Nah, di sini bisa kita lihat ada Bapak Jokowi, ada Bu Puan Maharani, Pak Luhut dan beberapa government staff on the picture. Ada beberapa orang staff pemerintahan di gambar tersebut. And on the bottom or under the picture ada teks di bawahnya. Nah, disebutkan di sini Indonesian President Joko Widodo center in white shirt. Presiden Indonesia Joko Widodo di tengah dan berbaju atau berkemeja putih visits the site of a bomb blast at Tamrin Business District in Jakarta. Visit mengunjungi lokasi bom di daerah bisnis Tamrin di Jakarta, January 14, 2016. Okay, ini adalah gambar yang pertama. Okay, let's go to the second picture. Kita lihat dulu gambar yang kedua. Okay, another picture and another text on the bottom. Ada gambar di atasnya dan ada teks di bawahnya. Persis seperti yang tadi. Oke. Ini ada gambar bapak-bapak sedang membawa beberapa jerigen di cartnya. Oke, kita baca teks di bawahnya. Water vendor Sumara 70 pushes a cart carrying jerrycan of water in the penjaringan area in North Jakarta in this file photo. Antara Wahyu Putro A. Water vendor penjual air bernama Sumara 70 berumur 70 pushes a cart carrying jerrycans of water mendorong kereta yang berisi jerigen air di daerah penjaringan di Jakarta Utara di file foto ini. So, persis seperti gambar sebelumnya. There is a picture on the top and a text on the bottom. Ada gambar di atasnya dan ada teks di bawah. Oke, penasaran ya ini jenis teksnya apa? Oke, kita lihat dulu. Another picture, picture number 3. Oke. Kalau tadi ada gambar di atas, kemudian ada teks di bawah. Kalau ini ada gambar dan di tengah-tengahnya di dalam gambar itu ada kalimatnya atau teksnya. Nah, ada gambar di ilalang-ilalang pesawahan dan ada seorang laki-laki yang menuju ke jalan ini. Kemudian ada kata-kata di sini, perjalanan menempuh 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Lao Tzu. Jadi ini adalah berbentuk quote ya atau kata-kata bijak yang disampaikan oleh Lao Tzu. Jadi ada gambar dan ada teks di sini. That's picture number 3. Makin penasaran ya, ini teksnya berbentuk apa gitu.
come on, let's go to picture number 4. Okay, it's almost the same with the previous picture. Hampir sama dengan gambar sebelumnya. There is a picture and also the text on the picture. Kalau tadi yang gambar Pak Jokowi ada gambarnya di atas and the text on the bottom, teksnya di bawah. Kalau ini ada gambar dan di dalam gambarnya itu ada kata-katanya. Make your lives a masterpiece. You only get one canvas. Buatlah hidupmu sebagai masterpiece kamu, karya terindah kamu, karya terbagus kamu. You only get one canvas. Kamu hanya punya satu kanvas. Maksudnya kita hanya punya satu kesempatan untuk hidup, maka gunakanlah hidup kita itu sebaik-baiknya. So this is also the quote. Ini juga kata-kata bijak ya, yang disertai dengan gambar. Okay, kira-kira ini jenis teks apa ya? Oke, masih penasaran? Kita lihat lagi gambar selanjutnya. Another picture. Nah, ini pasti I know you are familiar with this. Miss tahu kalian familiar dengan gambar-gambar seperti ini. Yes, you can find those pictures on Instagram. Kalian bisa melihat gambar-gambar ini dan teks-teks ini seperti ini di Instagram ya, atau mungkin saja di Facebook juga bisa, ada gambar kemudian ada kata-katanya di bawah, ada teksnya di bawah. Ya, ini adalah contoh dua gambar dan juga teks yang Miss ambil dari Instagram. Jadi ada gambar pertama flowers, kemudian ada Teleflora, berarti Teleflora ini yang punya akunnya. Dan dia menulis spending the day wrapped up in a rainbow of floral goodness. Don't mind if we do. Just beautiful, the must be from Colombia. Nah, ini adalah penjelasan dari gambar di atas. The second picture is the sunglasses or the glasses, white glasses. Kemudian ini yang di post oleh Warby Parker. Kemudian dia tulis di sini summer sunset, we have missed you. Nah, ini katanya sunset di musim panas katanya. Kemudian ada beberapa comments also on the bottom. Okay, kita bahas. Ada yang tahu nggak ini jenis teks yang Miss kasih tadi? Jenis teks yang Miss kasih dari number 1 until number 5. Kira-kira teksnya apa ya? I know you are familiar with this. Miss tahu kalau kalian familiar dengan kata-kata berikut yang akan Miss sampaikan. Yes, teks-teks yang Miss lihatkan tadi namanya adalah caption. Pasti kalian familiar dengan kata-kata caption ya. Jadi biasanya caption ini apalagi di social media, kalian pasti pernah mendengar kata-kata caption. Apa sih sebenarnya caption itu? Atau text caption itu apa? Oke, kita lihat ya. Caption are sentences that describe an illustration or photograph. Caption itu adalah kalimat yang menggambarkan, describe an illustration or photograph, yang menggambarkan kalimat-kalimat yang menggambarkan ilustrasi atau foto. Jadi ada foto atau gambar, mungkin video juga, atau grafik dan lain sebagainya, dan ada kalimat yang menyertai gambar tersebut. Itulah yang disebut dengan caption. Caption usually appear underneath the picture. Caption biasanya muncul atau ditulis di bawah picture, seperti yang Jokowi tadi ya, Bapak Jokowi tadi. Kemudian, but sometimes they are above or to the side. Tapi kadang-kadang mereka juga bisa di atas kata kalimatnya itu bisa juga di atas gambar tersebut, or to the other side, bisa juga di sampingnya. Jadi tidak melulu di bawah gambar. Jadi teks itu tidak melulu di bawah gambar. Jadi bisa juga di atas, above, or to the side, bisa juga di samping. Oke, ini juga contoh dari caption ya. Ada gambarnya, kemudian ada teksnya di bawah. Oke. So, sudah tahu ya materi kita hari ini tentang caption text. So, learning objective, tujuan pembelajaran kita, di akhir pembelajaran siswa diharapkan mampu untuk, jadi kalian siswa-siswa semua diharapkan mampu untuk membedakan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk teks caption.
dengan memberi informasi terkait gambar, foto, tabel, grafik, bagan sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi kita akan membahas text caption ini. Jadi caption ini juga disebut sebagai teks penyerta gambar. Jadi kalau di Indonesia kan atau di bahasa Indonesia kan, caption itu disebut dengan teks penyerta gambar. Jadi ada teks yang menggambarkan atau menjelaskan tentang satu picture. Jadi bukan hanya gambar, bisa juga foto, bisa tabel, bisa grafik, bisa bagan. Okay. Actually, there are various kinds of caption. Ada beberapa jenis, berbagai jenis dari caption. Okay, the first kind, jenis yang pertama disebut dengan identification bar caption. Identification bar caption. Ini contohnya ada foto seseorang di sini, juga ada bangunan di atasnya dan ada teks di bawah, kita baca ya. Bollywood actress Aishwarya Rai Bachchan poses in front of the Taj Mahal in Agra. Image Reuters. Jadi ada gambar seorang di sini, ternyata adalah Bollywood actress Aishwarya Rai Bachchan poses in front of Taj Mahal, sedang pose di Taj Mahal katanya. Jadi identification bar ini jenis caption ini adalah menjelaskan siapa yang ada di gambar. Jadi cukup siapa yang ada di gambar itu saja. Jadi tidak lengkap, tidak detail ya. Itu yang disebut dengan identification bar caption. Itu jenis yang pertama. The second kind adalah disebut dengan cut line caption. Cut line caption. Jadi jenis yang kedua disebut dengan cut line caption. Ini yang kita baca tadi. Water vendor Sumara 70 pushes a cart carrying jerrycans of water in the Penjaringan area in North Jakarta in this file photo. Apa bedanya identification bar caption dengan cut line caption? Kita baca ya. Caption ini sering ditemukan di media massa. Nah, bisa di koran, bisa di majalah, bisa online magazine, bisa yang online-nya, bisa juga yang tercetak ya. Isinya, nah kalau tadi yang identification bar itu cuman menjelaskan siapa yang ada di gambar. Nah, kalau yang ini siapa yang ada di gambar dan apa yang sedang dilakukannya. Jadi lebih detail dari identification bar caption. Okay, that's number 2. That's kind number 2. Another kinds of caption. Jenis caption yang lain disebut dengan summary caption. Summary caption. Nah, di sini ada gambar mobil, ada orang-orang di sini. Kita baca penjelasannya ya. Indian workers scrub a sewer cleaning machine on a truck before its unveiling during an event to celebrate World Toilet Day in New Delhi on November 19, 2018. Hundreds of VP Mani Sharma. Nah, ini lebih detail lagi ya. Kita lihat. Summary caption itu apa? Pada summary caption, keterangan yang kita dapatkan pada tulisan pelengkap lebih detail. Nah, di situ ada di mana tempatnya, New Delhi ya. Kemudian ada juga November 19, 2018, ada juga waktunya. Jadi ada informasi what, apa yang terjadi di gambar ini, who, siapa yang terlibat di gambar ini, where, di mana terjadinya di New Delhi tadi ya, when, kapan, ada di sini November 19, 2018, why, mengapa ini terjadi, mengapa gambar keadaan di gambar itu terjadi, dan how, bagaimana. Jadi keterangan pada summary caption ini lebih detail lagi. Next, nah ini yang juga sering kita lihat di di media massa, kemudian ada juga di social media maksudnya. Okay. Ini namanya adalah quote caption. Quote caption. Quote itu tanda kutip ya. Atau kutipan, itu kutipan. Jadi quote caption itu seperti kutipan. Nah, caption quote atau quote caption dapat ditemukan pada media-media gambar seperti Instagram. Nah, biasanya kan orang memposting ada kata-kata bijak yang ada disertai dengan gambar ini atau disebut kita caption. Nah, diposting di Instagram, di Twitter, di Facebook dan lain sebagainya. Dipakai untuk mengutarakan pesan secara tidak langsung. Nah, jika disertai dengan gambar yang sesuai dengan isi kata bijak tersebut, maka maknanya makin kuat. Jadi kalau hanya gambar kan nggak tahu ya maknanya apa. Tapi kalau disertai dengan teks, nah lebih jelas maknanya. Nah, dibaca-baca ya. I demolish my bridges behind me.
then there is no choice but to move forward. Jadi katanya di sini kita harus maju terus untuk melanjutkan kehidupan kita yang lebih baik, katanya. I demolish my bridge behind me, then there is no choice but to move forward. Kita harus selalu maju dalam kehidupan. Okay, there are 4 kinds of caption. Masih banyak lagi caption-caption yang lain jenisnya. Okay, tapi kita belajar hari ini, kita fokuskan ke summary caption saja. Jadi kita tidak bahas semua jenis caption tadi. We only focus on summary caption. Masih ingat ya? Summary caption itu adalah caption yang detail. Ada gambar, ada teks. Teks itu menjelaskan gambarnya yang detail. Apa yang terjadi, siapa yang terlibat di dalam gambarnya, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Okay, so we will focus on summary caption. Kita hanya membahas summary caption saja. Okay, seperti yang Miss bilang tadi, kalau summary caption should be based on fact. Jadi summary caption itu harus berdasarkan fakta. Jadi bukan reka-reka ya. Harus fakta dan jelas. Dan harus detail. Detail maksud Miss di sini ada gambar. Kemudian kita deskripsikan, kita jelaskan gambar tersebut. Caranya bisa kita pakai 5W1H ini. Apa itu 5W1H? Kita cek satu-satu ya. W yang pertama adalah what atau who. Apa atau siapa yang terlibat dalam peristiwa di dalam gambar. Nah, kalau tadi ada Sumarma, ada bapak-bapak yang menjual air katanya gitu. Jadi ada what atau who, apa atau siapa yang terlibat dalam gambar tersebut. Kita harus jelaskan. Kemudian what, apa yang terjadi. Nah, kita harus jelaskan di gambar itu apa yang terjadi. Jadi orang tidak mereka-reka, oh ini apa ya dalam gambar ini. You should describe or explain the picture through your text. Kemudian when, kapan peristiwa itu terjadi. Jadi kalau ada gambar tentang suatu peristiwa, sebutkan kapan terjadinya. Where, di mana peristiwa itu terjadi. Why, mengapa peristiwa itu terjadi. Dan how, bagaimana peristiwa itu terjadi. So, again, in summary caption, you need to be based on a fact and detail. Jadi harus fakta, kemudian harus detail penjelasannya. Okay, we will see the example. Nah, ini adalah salah satu example of summary caption. Ini bisa kita cek, bisa kita dapatkan juga di koran-koran ya, tertulis atau maksudnya tercetak atau juga bisa di online. So this is the example of summary caption. Ini adalah salah satu example of summary caption. Okay, kita lihat di atas, there is a picture and also the text on the bottom. Ada gambar di atas dan ada teks di bagian bawahnya. Nah, di sini ada dua tim, atau ini banyak ya, tapi yang kita fokuskan ada dua tim race di sini. Sedang berjabat tangan kayaknya ya. Nah, ini ada nomor 8 dan nomor 6. Nah, kita baca fair race. Fair race. Race itu adalah berpacu ya, atau nama itu ya race. Ya, fair itu adil atau sesuatu yang positif ya. Okay, so fair race, balapan yang adil. Kita baca ya. Rivals, regardless of who are winners or losers, friends or foes, greet each other after finishing the race. Rival itu adalah musuh atau lawan, tidak mempedulikan siapa yang menang atau kalah, who are winners or loser, friends or foes, teman atau musuh, greet each other after finishing the race. Saling bersalaman atau saling menyapa after finishing the race, setelah menyelesaikan race. Jadi walaupun mereka itu jadi lawan awalnya di dalam race-nya atau balapannya, setelah selesai finishing the race, mereka salam-salaman ini, greet each other atau menyapa, saling menyapa. On Singmun River Channel, Shatin, Hong Kong. Di Sungai Shimun, Shatin, Hong Kong. Nah, tempat
terjadi kegiatan ini adalah di Xingmun River, Sungai Xingmun di Hong Kong. During Duanwu Festival, dalam acara atau selama Festival Duanwu on June 12, 2017, pada tanggal 12 Juni 2017. Jadi lengkap sini ya penjelasannya. Spectators witness the sportsmanship of their team from afar. Spectators itu adalah penonton. Penonton witness menyaksikan the sportsmanship atau jiwa jiwa sportivitas dari tim itu dari kejauhan. Jadi penonton-penonton yang ada di sini bisa melihat dari kejauhan bahwa tim-tim ini walaupun rival, walaupun sedang bertanding, mereka tetap greet each other. Jadi ini adalah a caption, example of summary caption. Ini adalah contoh dari summary caption. Oke, kita lihat lagi. Social function, untuk apa teks ini? Nah, fungsi sosialnya apa? Tentu saja to tell the viewers or readers about what's happening in the picture, video, table, or graph. Jadi gunanya adalah to tell the viewers, untuk memberitahu viewers, orang yang melihat, dan juga readers atau pembaca. Jadi kalau dia berbentuk video berarti viewers, penonton. Tapi kalau dia berbentuk bacaan berarti readers. Jadi gunanya adalah untuk memberitahu viewers atau readers about, tentang what's happening in the picture, apa yang terjadi di picture ini. Bisa video, bisa tabel, bisa graph. Jadi gunanya caption ini adalah memberitahu pembaca atau viewers tentang apa yang terjadi di gambar ini. Jadi kalau tidak ada teks di bawah, tentu orang memikirkan ini jadi mereka-reka ya, ini apa yang terjadi di dalam picture ini. Nah, gunanya caption ini adalah memperjelas apa yang ada di gambar tersebut. So, social functionnya itu to tell the readers or viewers about what's happening in the picture, video, table, or graph. Table itu tabel ya, graph itu grafik. Okay, so let's go to generic structures. Nah, kita ngomongin tentang generic structures-nya. Struktur dari caption itu seperti apa? Nah, tentu saja di atas di sini ada gambar, kemudian ada teks di bawah ya. Nah, teksnya ini tidak harus di bawah, boleh saja di atas seperti yang Miss bilang tadi. You can put the text on the bottom or on the above or to the side, boleh juga di samping. Okay. Kita lihat generic structures yang pertama itu adalah title atau judul. Nah, judul ini bisa juga optional, bisa ada, boleh ada, boleh tidak juga. Tapi kalau misalnya ada, lebih baik lagi. Nah, judulnya adalah Fair Race. Di sini dicetak tebal ya, Fair Race. Balapan yang fair. Kemudian yang kedua adalah content of the caption. Nah, sepanjang ini adalah kontennya atau isi dari captionnya. Nah, tadi sudah kita bahas ya, isinya apa saja. Kemudian yang ketiga adalah source. Source itu adalah sumber. Nah, kita harus jelas dari mana sumber gambar ini. Nah, di sini juga terlihat Omepo one stock. Nah, disebutkan foto ini kita dapat dari mana. Harus jelas karena ini adalah caption, summary caption itu based on a fact, berdasarkan fakta. Okay, let's discuss a little bit about the content. Nah, konten ini seperti yang Miss bilang tadi harus memenuhi 5W1H, harus detail. Kita lihat dulu what. Apa yang terjadi? What itu apa? Jadi apa yang terjadi adalah fair race. Itu balapan yang fair. Nah, who? Siapa yang terlibat di sini? Tentu saja rivals atau race team. Tim yang ikut balapan ini ya, atau rival atau yang sedang berlomba ini. Kemudian when, kapan terjadinya kejadian yang ada di gambar ini? Itu adalah June, di sini ada ya, di bawah sini June 12, 2017. Kemudian where, di mana terjadinya ini? Nah, di sini juga kita bisa lihat Xingmun River Channel, Shatin, Hong Kong. Kemudian why, mengapa keadaan di dalam gambar ini terjadi? To express race team sportsmanship of the teams from afar. Jadi untuk memperlihatkan, to express sportsmanship katanya, rasa sportivitas. Nah, walaupun mereka sedang bertanding, mereka tetap sportif.
di akhir race-nya mereka tetap salaman. Kemudian gimana mereka menunjukkan sportivitas itu? Greet each other after finishing the race. Greet each other itu adalah kita lihat di sini ya, kita bisa temukan di dalam teks ini. Greet each other after finishing the race. Jadi bagaimana cara mereka menunjukkan sportsmanship-nya? Dengan cara greet each other, saling bersalaman atau saling menyapa. Oke, itu ada generic structures-nya. Ada title, ada content, dan ada source. 3 saja. Lumayan sederhana ya. Next, kita lihat language features-nya, unsur kebahasaan. Kalimat-kalimat seperti apa saja yang bisa kita gunakan di caption ini. First, using simple present. Nah, tergantung kepada isi dari teks yang kita bahas ini. Nah, kalau di sini dia memakai using simple present. Contohnya ada di dalam kalimat ini, revolves regardless of who are. Nah, ada to be are di sini, itu menunjukkan simple present. Or winners or loser bla bla bla, greet each other, saling menyapa atau saling bersalaman. Nah, masih ingat ya simple present itu apa? Simple present itu adalah bentuk kalimat yang menunjukkan kejadian atau keadaan yang terjadi pada masa sekarang atau secara umum. Oke. Next, using statement or declarative sentence, menggunakan statement atau pernyataan atau kalimat deklaratif. Nah, jadi tidak boleh ada tidak menggunakan kalimat tanya atau kalimat yang lain ya. Kita menggunakan statement. Kenapa statement? Karena kita menjelaskan tentang gambar yang ada di atas. Contohnya, declarative sentence yang ada di teks ini adalah yang di paling bawah. Ini yang di bawah. Spectators witness the sportsmanship of their team from afar. Penonton menyaksikan sportivitas tim-tim ini dari kejauhan. So this is an example of declarative sentence. Number 3, using simple past. Nah, kalau tadi pakai present, ini simple past. Kenapa? Karena ada 2 kalimat yang menunjukkan keadaan yang terjadi di yang pertama tadi terjadinya pada saat itu, kemudian yang kalimat yang kedua ini yang ada witnessed pakai ed di belakangnya, kata kerja kedua itu terjadinya sudah lewat ya, sudah past. Jadi makanya kepakai menggunakan using simple past, menggunakan kata-kata atau kalimat dalam bentuk simple past. Contohnya, spectators witnessed, para penonton telah menyaksikan sportivitas dari tim-tim dari kejauhan. Number 4, adverb of time. Kita sertakan juga kata keterangan waktu. Nah, di sini ada June 12, 2017. Ada di sini ya dalam teksnya. Kemudian yang terakhir ada adverb of place, kata keterangan tempat. Sini di sini kita lihatkan Sing Moon River, Channel Sha Tin, Hong Kong. Jadi lengkap di sini language features-nya. Using simple present, declarative sentence, simple past, adverb of time, adverb of place. Okay. The conclusion of today's lesson. Kita masuk ke kesimpulan pembelajaran kita pada pagi ini. Yang pertama, materi kita sudah kita baca tadi, sudah kita pelajari tadi adalah caption, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan teks penyerta gambar. Teks ini tentu terdiri dari teks dan gambar. Nah, tidak hanya gambar ya, bisa jadi video atau juga grafik atau juga bisa tabel. Nah, various kinds of caption. Caption itu banyak jenisnya. Ada identification bar, ada quote tadi ya, ada juga summary caption dan sebagainya. But for today's meeting, we only focus on summary caption. Di pembelajaran ini kita hanya berfokus pada summary caption. Summary caption ini seringkali ditemukan di media massa, baik itu cetak maupun online. Nah, masih terdiri dari gambar atau video dan sebagainya, dan ada teks yang menyertainya. Dan harus detail yang mengandung tadi 5W1H. What, apa yang terjadi di gambar tersebut. Who, siapa yang terlibat. Where, di mana terjadinya. When, kapan terjadinya. Why, mengapa terjadi kejadian dalam gambar. How, bagaimana terjadinya. Okay, I think that's all for today.
Itu adalah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan ditulis hal-hal penting yang kalian temukan dalam video ini di buku catatan masing-masing. You may write the important point you find in the video to your notebook. So thank you so much for your kind attention. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.